Ganjar Pranowo, Erick Thohir, Risma dan Ahok, Jokowi, Mega, lawan berat Prabowo. Dengan ini saya menyatakan bahwa dengan penuh rasa tanggung jawab saya menerima permohonan saudara untuk bersedia dicalonkan sebagai calon Presiden Republik Indonesia. Rakernas dua partai menegaskan bahwa penetapan pasangan calon presiden dan wakil presiden yang akan diusung oleh PDI Perjuangan pada pemilu 2024 berdasarkan keputusan Kongres 5 Partai, ADART Partai, dan tradisi demokrasi partai adalah hak prerogatif ketua umum partai. Wajar-wajar saja, tapi menteri yang telah dilantik itu kita kan sudah janjian di awal bahwa mereka harus bekerja keras, harus mengutamakan rakyat, mengutamakan tugas-tugas negara, ingin masuk ke politik dan menjadi kandidat di 2024. Saya juga tidak melarang karena apapun ini adalah demokrasi, tetapi jangan sampai meninggalkan tugas-tugas utama untuk rakyat, untuk negara. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Dinamika politik nasional satu dekade terakhir ini membuat kita banyak belajar tentang banyak hal, terutama memilih pemimpin daerah. Pun nasional faktor popularitas gen atau dinasti sudah bukan zamannya lagi untuk dijadikan patokan artis top terpilih menjadi gubernur atau wali kota. Kalau tidak dapat bekerja ya sama saja bohong, salah-salah malah ketangkap KPK. Dana menjarah karena otak dan pikirannya hanya untuk memperkaya diri sendiri dan juga keluarga dia. Sama halnya dengan oknum yang punya nama masyhur dan juga terpilih menjadi gubernur yang dasar bukan seorang tipe pekerja, yang terjadi hanyalah kekacauan dan juga kengawuran belaka. Bisa saja pandai secara akademis, tetapi mungkin bakat dan panggilannya hanya di bidang akademisi kampus dan dunia pendidikan. Namun ketika dipaksa menjadi kepala daerah, menjadi gubernur, maka hancur kotanya, bahagia malingnya. Sebuah ilustrasi nyata dan masih segar tentang kepemimpinan yang kacau balau. Kawasan Monas yang adalah cagar budaya dipaksakan untuk menjadi ajang balapan Formula E yang tidak ada nuansa budaya Nusantara di sana sedikit pun. Maka untuk itu ratusan pohon tua yang sudah puluhan tahun tumbuh di sana dan bermanfaat sebagai paru-paru kota ditebang tanpa ampun. Tapi di mana pohon-pohon berjenis mahoni, jati, dan lain-lain yang punya nilai jual tinggi itu sekarang? Yang bahagia siapa ya? Yang menikmati hasil penjualannya itu yang ditaksir bernilai miliaran rupiah. Maka kasus DKI Jakarta ini sudah cukup bagi kita untuk tidak lagi terjatuh kedua kalinya ke dalam lubang yang sama. Keledai saja tidak pernah jatuh ke dalam lubang yang sama. Maka supaya tidak sekelas dengan keledai, mari cerdas memilih pemimpin. Pilihlah yang bisa bekerja, punya keberanian, bertindak dan mengeksekusi angin segar. Itu sudah dimulai pada Pilkada DKI 2012 lalu, di mana rakyat memilih pasangan Jokowi Ahok, kinerja apik dan nyata. Jokowi di Solo sebagai wali kota, itulah yang membuat banyak warga terkesan dan melihat DKI 1 kalau menuruti emosi semata mestinya fokus sebagai pertahanan atau ketahanan dan juga putra daerah yang menang. Tetapi nyatanya kan tiga pilihan warga DKI ternyata tidak salah. Gubernur Jokowi memperlihatkan gaya yang berbeda, yang lain dari benar-benar sebelumnya. Hasil kerjanya pun nyata, sekalipun
memang tidaklah sempurna atau memuaskan betul. Namun jika jiwa pekerja itulah yang membuatnya punya nilai tambah. Dan itu bisa terjaga hingga maju ke Pilpres. Dan khasiat wakilnya, Ahok, yang naik menjadi gubernur tak kalah kinclong dalam bekerja untuk membuat ibu kota itu maju. Dalam kelas dan berkelas di dunia, banyak hasilnya atau mungkin sulit diikuti oleh banyak orang. Selain sebagai seorang yang gila kerja, jujur, Ahok pun punya nyali yang besar untuk melawan segala penyimpangan. Dan juga pelajaran yang terakhir inilah yang mungkin tidak dimiliki banyak orang, banyak pejabat yang jujur dan bekerja keras, tapi karena tidak berani menghadapi para mafia, ya akhirnya tenggelam sendiri. Jokowi yang terpilih 2 kali dalam Pilpres memang tetaplah punya banyak kekurangan. Sebagai kepala negara seperti saat ini yang kurang berani tegas menegakkan konstitusi secara khusus dalam menjamin hak-hak semua warga negara, menjalankan ibadah agamanya, ya namun kemampuannya bekerja itulah kelebihannya. Pilpres masih cukup lama, sementara sudah mulai muncul nama-nama yang digadang-gadang untuk menjadi suksesor Jokowi pada 2024 nanti. Kiranya masyarakat tidak mau lagi terjatuh ke dalam lubang yang sama, ya dalam memilih pemimpinnya dukunglah tokoh-tokoh yang sama. Sudah memperlihatkan bobotnya dalam melaksanakan pekerjaannya, jangan lagi istilah oleh unsur agama atau sentimen SARA, apalagi sudah terbukti dalam beberapa tahun belakangan. Pemimpin yang terpilih karena ditopang SARA atau sentimen agama rata-rata memperlihatkan kinerja hancur, bahkan sifatnya memecah belah anak bangsa. Kebijakan yang rentan menyulut kekacauan dan kontra di masyarakat. Dinamika politik nasional 1 dekade terakhir ini membuat kita banyak belajar tentang banyak hal, terutama memilih pemimpin daerah. Pun nasional faktor popularitas gen atau dinasti sudah bukan zamannya lagi untuk dijadikan patokan artis top terpilih menjadi gubernur atau wali kota. Kalau tidak dapat bekerja ya sama saja bohong, salah-salah malah ketangkap KPK. Dana menjarah karena otak dan pikirannya hanya untuk memperkaya diri sendiri dan juga keluarga dia. Sama halnya dengan oknum yang punya nama masyhur dan juga terpilih menjadi gubernur yang dasar bukan seorang tipe pekerja, yang terjadi hanyalah kekacauan dan juga kengawuran belaka. Bisa saja pandai secara akademis, tetapi mungkin bakat dan panggilannya hanya di bidang akademisi kampus dan dunia pendidikan. Namun ketika dipaksa menjadi kepala daerah, menjadi gubernur, maka hancur kotanya, bahagia malingnya. Sebuah ilustrasi nyata dan masih segar tentang kepemimpinan yang kacau balau. Kawasan Monas yang adalah cagar budaya dipaksakan untuk menjadi ajang balapan Formula E yang tidak ada nuansa budaya Nusantara di sana sedikit pun. Maka untuk itu ratusan pohon tua yang sudah puluhan tahun tumbuh di sana dan bermanfaat sebagai paru-paru kota ditebang tanpa ampun. Tapi di mana pohon-pohon berjenis mahoni, jati, dan lain-lain yang punya nilai jual tinggi itu sekarang? Yang bahagia siapa ya? Yang menikmati hasil penjualannya itu yang ditaksir bernilai miliaran rupiah. Maka kasus DKI Jakarta ini sudah cukup bagi kita untuk tidak lagi terjatuh kedua kalinya ke dalam lubang yang sama. Keledai saja tidak pernah jatuh ke dalam lubang yang sama. Maka supaya tidak sekelas dengan keledai, mari cerdas memilih pemimpin. Pilihlah yang bisa bekerja, punya keberanian, bertindak dan mengeksekusi angin segar. Itu sudah dimulai pada Pilkada DKI 2012 lalu, di mana rakyat memilih pasangan Jokowi Ahok. Kinerja apik dan nyata Jokowi di Solo sebagai wali kota, itulah yang membuat banyak warga terkesan dan melihat DKI 1 kalau menuruti emosi semata mestinya fokus sebagai pertahanan atau ketahanan dan juga putra daerah yang menang. Tetapi nyatanya kan 3 pilihan warga DKI ternyata tidak salah. Gubernur Jokowi memperlihatkan gaya yang berbeda, yang lain dari kebenar-benar sebelumnya. Hasil kerjanya pun nyata, sekalipun memang tidaklah sempurna atau memuaskan betul. Namun jika jiwa pekerja itulah yang membuatnya punya nilai tambah. Indonesia tanah air
pusaka abadi nan jaya.